tolong isi beta pung absen nih. Nah, ini tidak boleh ya. Ya kalau Anda tidak kuliah ya tidak kuliah saja, tidak ada perwakilan-perwakilan. Yang ketiga, menyontek dan bekerja sama ya dalam rangka evaluasi terhadap proses belajar mengajar. Jadi nyontek-nyontek ini, kalau ketika ada ujian dan segala macam itu dilarang, kecuali ada juga dosen. Kalau saya karena mahasiswa ini sudah terbawa-bawa dengan yang namanya contek-contek itu, saya jarang kasih ujian itu tulis. Saya bisa saja dengan open book. Silakan ini buku Anda lihat sendiri dan soalnya ini Anda silakan cari dan jawab sendiri dari buku itu. Supaya Anda tidak lagi menyontek, tulis di tangan lah, ya, tulis di paha lah. Lalu sambil buka-buka rok gitu supaya sambil baca-baca, itu model-model itu tidak ada lagi. Ya, dosen-dosen sekarang lebih banyak memberikan soal-soal yang mengajak Anda untuk berpikir ya. Berpikir lebih dalam sehingga tidak menghafal. Jadi tidak diharapkan untuk seperti itu ya, buka buku dan seterusnya itu. Ya. Kemudian juga bila terjadi ini ada sanksinya. Jadi ya sanksinya macam-macam, apakah dikeluarkan dari ruang ujian ataukah juga mungkin bisa langsung memberikan punishment yang lain ya. Jadi kita berharap ini menjadi catatan penting juga untuk Anda ya. Yang keempat ini terkait dengan busana ya, untuk warga kampus ya. Tidak hanya untuk mahasiswa, bagaimana kita berbusana yang baik ya. Jadi kalau kita kuliah ya kita wajib menggunakan busana yang baik, yang rapi, kemeja ya. Atau mungkin menggunakan, kalau baju kaos itu menggunakan kaos yang punya kerak ya, bukan kaos oblong gitu. Kalau di FKIP ini dulu sangat kaku, zaman kami itu sangat kaku. Zaman kami itu mahasiswa FKIP itu tidak boleh pakai celana jeans ya. Semua harus pakai celana yang menjahit itu, karena Anda besok-besok jadi guru. Tapi zaman sekarang ya ada toleransi yang banyak, jadi dari aturan-aturan juga tidak apa-apalah. Kita hitung-hitung celana jeans itu oleh mahasiswa itu bisa 3 bulan sekali cuci kan. Jadi kalau 1 kali cuci, ikan-ikan semua mati gitu. Ya, itulah mahasiswa lebih praktis menggunakan celana jeans. Syukur-syukur kalau celana jeans itu 1 bulan 1 kali dicuci. Laki-laki dan perempuan sekarang pakai celana panjang, nggak apa-apalah gitu. Pakai celana panjang. Hitung-hitung kalau dia jatuh atau mungkin nyangkut di mana-mana, roknya seng tarobe gitu. Kalau perempuan roknya tarobe, terus dapat lihat terang bulan. Nah, itu kan jadi lucu ya. Nah, begitupun laki-laki. Jadi kalau pakai celana jeans nggak apa-apa. Kalau apalagi di penjas, ya saya malah menyarankan pakai jeans, celana jeans. Mengapa? Saya sering dalam kuliah itu saya suruh koprol-koprol, jungkir-jungkir ya, salto-salto. Ya, jadi kalau Anda pakai celana yang tidak kuat bisa robek. Ya, kalau robek terus terang bulannya keluar lagi, diketawai semua orang gitu ya. Ya. Juga dosennya, kita bukan dosennya saja juga, tapi karyawan juga. Jadi kita semua diikat bagaimana tata berbusana yang baik. Ada yang pakai, mahasiswa sekarang kan rajin pakai busana yang broken denim ya. Pakai celana-celana sobek-sobek itu. Sekarang malah celana yang sobek-sobek itu lebih mahal. Dulu celana yang sobek-sobek itu dibuang. Kalau sekarang celana yang sobek-sobek itu, yang broken denim itu justru laris manis, ya, dijual tidak tahu itu pantatnya di mana, pahanya di mana, lututnya di mana, karena sudah sobek-sobek gitu. Dan itu yang sering dipakai oleh kita-kita, termasuk saya juga masih senang pakai itu, sekali-sekali accent gitu biar masih kelihatan muda sama dengan umur 30 tahun lalu. Dulu ketong umur-umur itu akan sengaja, jadi sekarang ketong pakai saja. Tapi tahu tempatnya gitu. Ketika saya mau masuk di ruangan, ketika ada kuliah formal, nggak mungkin pakai itu.
Ya, juga karyawan ya. Ya. Eh, juga terkait dengan alas kaki. Ya, alas kaki itu ya sepatu. Ya. Jadi Anda tidak disarankan untuk memakai sendal. Meskipun sendal itu harganya 6 miliar, ya, tetap sendal namanya. Meskipun sepatu itu harganya 75.000, tetap sepatu. Ya. Jadi Anda sesuai dengan adat ketimuran kita tidak diperkenankan memakai sendal. Tapi kalau Anda mau pakai sendal, taruhlah di dalam ransel Anda, di dalam tas Anda. Mungkin setelah waktu-waktu formal Anda bisa memakai sendal ya. Saya juga di kantor, karena seharian di kantor, mulai masuk jam 9 pagi sampai malam, bahkan tengah malam pulang. Dan kalau kita pakai sepatu terus, kita agak kewalahan, agak kesulitan. Sehingga saya sampai di kantor biasanya saya pakai sendal. Tapi hanya untuk di dalam ruangan. Jadi kita bolehlah menyesuaikan itu ya dengan Anda semua. Ya. Lalu kemudian terkait dengan rambut. Ya, ini tata rias rambut ini. Jadi kita harapkan ya rambut itu bisa tertata rapi, ya tidak awut-awutan. Tapi juga kalau yang modis sekarang kan laki-laki juga pakai rambut yang cuk gitu kan. Kalau saya udah agak botak, nggak bisa lagi begitu. Nah, kalau nyong-nyong yang sekarang ini masih pakai, tapi kelihatannya yang bagus gitu. Jangan seperti sarang tawon gitu. Ya. Sarang laba-laba gitu ya. Ya, perempuan juga begitu. Jadi rapi, modis itu berbeda dengan awut-awutan. Jangan sampai tidur dari tadi malam dengan baju itu sudah lusuh nggak karu-karuan, ya, baru datang ke kampus. Rambut juga begitu, tidur-tiduran di rumah, bangun cuci muka, sondor sisi rambut lagi, lari ke kampus, apalagi kalau sudah terlambat kan. Ya. Tata rias wajah ini juga disarankan tidak berlebihan, ya. Kecuali ada resmi-resmi. Jadi kalau mahasiswa yang cewek, ya mungkin ya kalau lipstik tipis-tipis sedikit, ya. Kalau di seputar mata itu kan ada banyak itu. Kalau saya hafal matang itu karena dulu saya kerja di situ di Riset Biro Indonesia itu saya meneliti tentang itu. Jadi di seputar mata untuk perempuan itu ada eyeshadow, eyeliner, mascara dan segala macam itu saya tahu. Di bibir itu ada lipstick, lip gloss dan segala macam itu juga saya tahu gitu. Ya, jadi Anda berpakaian yang rapi, tidak boleh bermakeup yang berlebih-lebihan ya. Kecuali ada acara-acara resmi dari fakultas, dari universitas, apakah itu wisuda dan segala macam, silakanlah pakai maskara, bulu mata palsu. Yang laki-laki boleh pakai kumis-kumis palsu, yang tidak punya kumis, yang kumis cuma satu jarum dua sama dengan satu urat itu. Nah, itu bisa pakai kumis-kumis palsu, tapi pasti Anda akan kelihatan sama seperti Pak Oga ya, akan aneh gitu. Saya tidak menyarankan itu ya. Ya, jadi itu terkait dengan kesopanan ya. Kalau di Muslim itu mungkin menutupi aurat. Jadi berpakaian yang sopan ya. Kalau di Muslim ada, apakah itu hadis ataukah itu apa, saya tidak terlalu paham ya. Disarankan untuk menutupi aurat. Jadi mungkin ada pakai lengan panjang, pakai rok yang agak panjang ya, tapi saya tidak akan sependapat kalau menutupi hanya kelihatan matanya saja. Jadi kalau Anda berjilbab ya, memakai kerudung ya, kerudung yang baik ya. Kemarin saya lihat itu di JMP itu ada satu ibu-ibu yang boncengan sama mungkin suaminya, itu pakai kerudung yang panjang sekali ke bawah. Dan ketika kerudung yang panjang itu masuk ke ban motor, sepeda motor mereka itu, ya, lalu kemudian ibu itu langsung jatuh terpental ya, hancur mukanya. Itu juga dari bagian keselamatannya. Jadi saya tidak menyarankan itu ya. Kalau berjilbab yang baik, yang biasa, enggak apa-apa. Tapi kalau hanya kelihatan matanya, saya tidak menyarankan itu. Ya. Kemudian juga rapi ya, tidak awut-awutan tadi itu. Lalu tidak diperkenankan memakai kaos oblong ya, tadi saya sudah sampaikan di depan itu. Ya, kalau mau kaos boleh tapi yang menggunakan krak gitu ya.
Bagi wanita ini tidak diperkenankan memakai kaos ketat. Tapi kalau mahasiswa ini kan identik dengan feminim, ya. Feminim dan seksi. Ya mau dibilang tidak boleh kaos ketat, padahal di mana-mana orang jual kaos ketat. Ya mungkin saya bisa tambah sedikit, bukan kaos ketatnya saja. Mungkin wanita itu ya janganlah pakai kaos ketat tapi di atas pusat gitu, atau kelihatan pusatnya gitu. Ya semua orang punya pusat, jangan dijual-jual itu. Eh, Semoga tidak juga mengganggu orang lain ya. Kalau Pak Ustadz Sapa itu bilang, ya ini tidak dilihat barang bagus gitu, dilihat dosa gitu. Ya, mudah-mudahan ya kita semua yang mau jadi mahasiswa yang di FKIP, ya mungkin saya masih bisa toleransi pakai pakaian ketat sedikit, enggak apa-apa, asal jangan menunjukkan lekuk-lekuk tubuh ya yang super-super, dan kemudian ada bagian-bagian perut yang dikeluarkan dan seterusnya ya. Kemudian yang ketujuh, ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi tidak semua orang pikir bahasa Indonesia gampang gitu. Bahasa Indonesia cukup susah, apalagi kalau kita menggunakannya dengan sedikit dialek yang berbeda-beda ya. Ada dialek Saparua, ada dialek orang Somlaki, orang KKT sana, ada dialek orang Sunda, berbeda-beda. Jadi ada orang yang bicara hampir kayak menyanyi, dan akhirnya itu terbawa-bawa dari rumah sampai ke lingkungan, lingkungan sampai ke fakultas, di kampus ini terbawa-bawa. Marilah kita berbahasa yang baik. Ya kalau di luar nggak apa-apa, mungkin yang penting sopan bahasanya. Ya, tapi kalau di kelas mungkin kita berharap juga bahasanya bagus. Karena saya punya teman satu yang sempat menjadi salah satu kepala dinas. Itu di mana-mana itu bahasanya tetap bahasa Ambon. Mau di Jawa pun dia bicara bahasa Ambon. Ya orang mau mengerti, kasih mengerti, dia bilang bodoh amat, kita bicara terus saja gitu. Nah, ini juga di satu sisi ada lucunya, di satu sisi juga ada anehnya gitu. Mudah-mudahan kita yang terdidik keluar sebagai guru yang memiliki intelektual yang baik, ya bisa kita lihat ya. Ini terkait dengan interaksi mahasiswa dan dosen ya. Kalau Anda menggunakan HP, zaman sekarang kan orang semua menggunakan HP, Anda kan pasti menggunakan HP, Anda tidak ingin berjalan mencari dosen keliling muka bumi ini, tidak ingin mencari dosen keliling akan dunia ini, Ambon ini, ya. Tapi menggunakan HP ya, ini di era sekarang apalagi, ini semua sudah lumrah. Baik untuk konsultasi, baik untuk bimbingan skripsi, baik untuk penugasan harus buka-buka di sana sini, di utak-atik ya, internet, buka YouTube, buka Google dan segala macam ya. Ya, bagaimana mengkonfirmasi kegiatan pembelajaran, baik itu yang terkait dengan kegiatan akademik maupun non akademik, semua kan sekarang lewat HP. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada aturannya. Anda juga dituntut ya, karena penggunaan HP yang dominan sekarang, maka Anda dituntut. Nah, misalnya cara mengirim pesan singkat kepada dosen. Biasanya orang menggunakan SMS ya. Sekarang sudah banyak menggunakan WA, ada di WA group ya. Ada di WA group itu mahasiswa bicara ketontar mengerti. Ya. Karena disingkat-singkat sengkaro-karuan. Kalau di grup dengan grup, ale dong sendiri-sendiri, saya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau sampai ke dosen-dosen, ini sesuatu yang aneh, jadinya tidak beretika gitu. Perhatikan ya, kalau Anda mau mengirim pesan singkat juga harus perhatikan jam kerjanya. Jam kerja ini jangan sampai di rumah capek-capek. Dosen-dosen itu melayani mahasiswa banyak sekali. Ya, tidak hanya di dalam kelas saja, tapi di luar kelas juga. Ya, sampai di rumah juga masih dikejar-kejar sampai ke rumah. Ya, mahasiswa itu kan ribuan, dosennya cuma satu yang dituju gitu. Jadi kalau satu datang, dia pikir dia sendiri datang, padahal 5 menit ada satu datang lagi, 10 menit ada satu lagi datang, 1,5 jam ada satu datang. Akhirnya di rumah itu dosen juga kadang tidak bisa istirahat gitu.
Satu hari penuh di kampus dari jam 9 sampai jam 5 sampai di rumah, masih ada juga mahasiswa yang cari sampai ke rumah. Ya mudah-mudahan boleh, tapi harus dengan janjian terlebih dahulu. Jadi kalau saya kasih nasihat buat Anda, perhatikanlah itu. Ya, perhatikan jam kerja, menuliskan salam di WA atau di chat yang lain, SMS ya. Tulis selamat pagi atau wassalamualaikum atau apa gitu ya, assalamualaikum dan segala macam. Baru kemudian menulis ya, maaf Ibu Beta ini siapa, Anda punya identitas, nama siapa, semester berapa ya, keperluannya apa, dan di akhir jangan lupa juga menyampaikan terima kasih. Ini etika ya. Jadi mudah-mudahan ini saya kasih contoh ya. Karena banyak mahasiswa mungkin tidak mau dia menulis sepanjang ini, maka disingkat-singkatlah semuanya. Ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya AS, WB, ya dan begitu-begitu, ya masih bisa lah di depan. Tapi terkait dengan yang lain-lain itu ya. Misalnya di sini Pak Albert, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Saya Lila, mahasiswa Penjaskes Rek semester 2. Saya mau menyampaikan bahwa di jadwal besok hari ya, misalnya Kamis 16 September besok ini jam sekian itu ya, Bapak ada jam mengajar mata kuliah tes dan pengukuran misalnya. Apakah Bapak berkenan hadir? Ya, mohon konfirmasi. Lalu di bawahnya ada terima kasih gitu. Ini Seng, ada mahasiswa yang sudah Assalamualaikum WB, WR, lalu kemudian MF gitu. Habis itu BPK, itu BPK ini Seng tahu BPK KKPK gitu. Ya. Lalu saya itu cuma tulis S saja. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dosen yang baca ini Seng tahu mahasiswa pesan ini apa, mau sampaikan ini bicara apa gitu. Akhirnya ya sudah saya nggak usah baca lah, saya nggak usah ditanggapi gitu. Yang begitu juga, berikut juga cara menghubungi atau menelpon dosen. Boleh menelpon, siapa yang bilang saya boleh telepon. Tetapi sudah harus didahului dengan pesan dulu. Mohon izin Bapak, Ibu, Beta bisa telepon kah? Ya, mungkin Antua lagi sibuk, Antua bilang, boleh Nona, tapi 1 jam lah ya, gitu. Atau, boleh Nona, sekarang juga saya nggak apa-apa, gitu. Boleh Nyong Manis, saya nggak apa-apa, gitu. Ketika dosen lagi enjoy gitu ya. Tapi kalau misalnya dipaksa, ya dosen juga cuek aja. Telepon 100 kali, saya nggak ada WA, apalagi nomor, saya nggak ada nama. Dosen ketinggal begitu saya buka-buka akang lagi. Lalu sama ya, tetap ucapkan salam juga, menyebut identitas, menjelaskan keperluan apa. Lalu di bagian akhir jangan lupa, ucapan terima kasih itu selalu ada. Ini ada penyebab pesan tidak dibalas oleh dosen. Ya. Jadi Anda penting juga lihat ya. Pertama, mungkin waktunya kurang tepat atau juga belum sempat balas. Ada dosen yang memang buka pesan misalnya. WA itu kan kalau orang buka ketahuan, tandanya berubah gitu. Ya, tapi ada yang pas waktu buka selesai mau balas tiba-tiba muncul tamu yang lain, muncul orang lain bicara ini, akhirnya yang tadinya dia mau balas kelupaan gitu. Itu mahasiswa jangan jenuh. Kalau bisa ya ulangi lagi ya. Kalau seng jawab mungkin lupa jawab ya. Tinggal ulang kembali lagi seng apa-apa gitu ya. Jadi bisa saja bertepatan dengan waktu rapat, jadi ketika buka susah sempat balas ya. Lalu kemudian bahasa tidak sopan. Kalau bahasa seng sopan siapa yang mau jawab ale, kas tinggal begitu, lu kok kas tinggal deng ale begitu. Orang Ambon bilang bodo amat pasti udeng ale gitu kan. Ya lalu pesannya seng jelas. Bicara apa ketong seng tahu. Kemarin itu ada mahasiswa semester 4 yang hubungi beta tapi seng tahu seng jelas ini siapa, orangnya apa, bilang kuliah seng tahu di tempatnya di mana, seng tulis tempatnya di mana. Padahal ketong pun tempat kuliah itu macam-macam. Orang Penjas itu bisa kuliah di GOR, bisa kuliah di stadion, bisa kuliah di air, di kolam renang, bisa kuliah di hutan dan bisa kuliah di kelas, juga bisa kuliah di udara. Terputar di udara lah kuliah. Jadi kalau Anda tidak menyatakan itu dengan baik, orang tidak bisa menerima itu ya. Nah, tidak mencantumkan identitas, jadi mau balas ke siapa gitu ya. Nanti waktu keluar lagi mau pesan titip lagi susah tahu mau disampaikan ke siapa. Ini hal-hal yang memang biasa-biasa saja, tetapi sangat berpengaruh
ya, sangat berpengaruh. Ya. Etika kebebasan mimbar dan tanggung jawab kampus. Ya. Jadi kebebasan mimbar adalah wahana dan saluran bagi pengembangan aktivitas ya, kreativitas ya, sesuai dengan nuansa reformasi sekarang kan. Jadi semua bebas untuk menyampaikan ya. Silakan Anda boleh bebas ya. Bahkan di Pekan Oke itu ya, ada olahraga, kreativitas, entrepreneurship dan segala macam itu, ada lomba-lomba bertutur, lomba pidato dan segala macam. Itu diharapkan Anda terlibat gitu. Jadi kalau kebebasan mimbar akademik maupun mimbar-mimbar yang lain, silakan Anda bisa memanfaatkan itu sebagai manusia yang kritis, kreatif, inovatif ya, komunikatif dan juga menguasai terkait dengan literatur itu ya. Harus sesuai dengan eksistensi kampus sebagai lembaga intelektual ya. Jadi jangan sampai ketong mau menyampaikan sesuatu tapi tidak beretika. Lalu dilandasi juga dengan norma ya. Ya, diusahakan menyampaikan secara baik ya, dengan sikap-sikap yang santun gitu. Ya. Ada juga tata tertib untuk kehidupan kampus ya. Ini dibilang karena trisivitas ini ada 3 itu. Karena kehidupan kampus ya ada tenaga akademik atau tenaga pendidik, ada juga tenaga kependidikan. Jadi kalau orang bilang tenaga pendidik itu berarti dosen ya. Kalau dibilang tenaga kependidikan berarti itu yang tenaga administrasi ya, yang di kantor yang setiap waktu juga melayani Anda. Jadi itu ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu mahasiswa. Jadi kalau bicara mahasiswa, ya dia memiliki aturan sendiri ya. Dan yang paling penting adalah memiliki kartu mahasiswa. Jangan sampai dibilang mahasiswa tapi tidak punya kartu mahasiswa gitu. Nah, ini jadi sampai sekarang ada mahasiswa yang sudah kuliah 6 semester, 8 semester tidak punya kartu mahasiswa gitu. Nanti besok-besok ini lagi Anda akan dilayani kalau Anda punya kartu vaksin. Jadi ada kartu mahasiswa, ada kartu vaksin. Ini mulai berikut ini mulai diterapkan. Jadi kalau ada yang belum vaksin sekarang, diusahakan juga segera vaksin. Berhentilah mendengar hoax-hoax ya, berita-berita yang tidak benar tentang vaksin dan segala macam. Berpikirlah positif, naikkan imun, happy, gembira supaya Anda tetap juga terlindung dari penyakit dan segala macam. Pikiran yang berat ya, itu putus cinta sedikit lalu mulai jungkir-jungkir balik, banting-banting kepala di tembok-tembok, di tempat-tempat tidur. Nah, itu cepat-cepat corona loko itu. Ya. Jadi yang putus cinta cari lagi yang lain. Ya. Jangan putus cinta satu cari cowok 10. Ini balas dendam katanya. Ale kira kata beta bisa cari laki-laki yang sama dengan Ale, lalu dia satu kali cari 10. Nah, itu juga merusak diri sendiri. Jadi ya kalau putus cinta yang normal-normal saja, cari lagi yang lain gitu. Ya. Nah, ini Tridharma Perguruan Tinggi, Anda harus tahu ya, kita terkait dengan pendidikan ilmiah, penelitian ilmiah, dan juga pengabdian ilmiah. Kalau biasanya orang bilang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau disingkat dengan PKM. Tapi itu nanti disampaikan saja oleh Bapak WD1 dan mungkin WR1 juga sudah menyampaikan kepada Anda tadi mungkin ya. Ini ada hak dan kewajiban. Ya. Yang pertama ada hak mahasiswa ya. Ada hak mahasiswa memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi Anda punya hak ya belajar, kuliah ya. Mengikuti setiap kegiatan baik bersifat intra, maupun ekstra ya. Lalu menggunakan juga fasilitas kampus, itu silakan. Kalau di FKIP itu di tempat-tempat gazebo yang tenda-tenda di luar itu sudah tersedia fasilitas internet. Anda bisa duduk di situ sambil chat-chat ya. Tapi jangan pacaran. Kalau pacaran cukup 5 menit saja lalu kembali ke laptop belajar ya. Jadi selingan-selingan saja ya. Silakan duduk di situ, ada cok-cok di bagian bawah dan Anda buka wifi FKIP itu langsung otomatis Anda akan masuk di sana ya. Fasilitas yang ada di sana silakan digunakan. Pimpinan fakultas menyiapkan itu. Masih kurang-kurang akan ditambah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan ya. Lalu juga memberikan saran dan pendapat yang konstruktif kepada pimpinan. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang beres, datang menyampaikan kepada pimpinan. Jangan seperti yang saya tadi cerita itu, ada mahasiswa semester 7 datang ya, tidak tahu alasannya apa sudah demo-demo.
Ada lagi sekelompok mahasiswa kemarin datang tiba-tiba sudah demo. Ya kalau demo yang begitu saya langsung bubarkan. Mengapa? Loh, ini pimpinan ini ada di kantor. Sebelum demo datang dulu, komunikasi, bicara dulu dengan pimpinan. Pertama mungkin seng dilayani, kedua ditolak ya. Ketiga mungkin masih seng bisa layak, baru demo. Ini seng tahu alasannya apa, persoalannya apa, masalahnya apa, tiba-tiba datang demo di FKIP, di kantor dekanat. Ini orang gila gitu. Jadi kalau mahasiswa, mudah-mudahan Anda yang baru masuk ini, ya nanti Anda akan masuk dan Anda akan mengetahui banyak keanehan-keanehan, banyak juga yang baik-baik, ya banyak juga yang positif di FKIP, di senior-senior Anda. Ya silakan terlibat, bergabung di sana, ambil yang baik-baik. Jadi kalau ada terkait dengan persoalan yang tidak Anda tidak Anda dapat kesepakatannya, ya mungkin Anda bisa cari alternatif yang lain. Kalau sudah tidak bisa sama sekali lagi, ya mungkin Anda demo masih sedikit baik. Ini tiba-tiba datang, ujuk-ujuk langsung demo. Wah, ini seng tahu persoalan apa tiba-tiba demo gitu. Aneh. Ya. Juga mengajukan pembela Anda. Jadi kalau Anda mempunyai masalah itu ada tim etika di FKIP, ada senat juga ya yang terkait dengan etika baik dosen, mahasiswa, karyawan. Ya, itu Anda bisa kalau Anda bermasalah, Anda akan disidang di sana. Ya, Anda silakan mencari orang yang bisa membantu Anda. Ya, mengajukan keberatan kepada pimpinan FKIP Unpati atas sanksi-sanksi yang diberikan. Kalau misalnya terlanjur diberikan sanksi, ya, padahal Anda sudah merubah banyak hal, ya silakan disampaikan. Anda keberatan atau apa, silakan ya. Tapi itu harus disampaikan secara baik. Hak juga terkait dengan kewajiban mahasiswa. Kalau tadi hak, Anda juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Mengembangkan diri sesuai bidang studinya. Jadi jangan mengembangkan diri sesuai bidang studi orang lain. Ya, kalau itu nanti entrepreneurship tidak apa-apa. Anda diperkuat dengan kekayaan bidang-bidang usaha yang lain supaya Anda bisa menjadi orang yang paham tentang entrepreneur. Ya. Bagaimana berwirausaha yang baik. Ya, mudah-mudahan tidak lintas sektor ya, tapi banyak juga yang lintas sektor tapi berhasil. Nah, sehingga sekarang banyak mata kuliah entrepreneurship, Anda juga dituntut untuk berwirausaha dan seterusnya. Jadi bukan cuma untuk menjadi guru saja. Ya. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah sesuai etika dan tata tertib di lingkungan FKIP. Jadi silakan, itu kewajiban Anda untuk taat asas ya. Kemudian menjaga nama baik. Kalau kemana-mana baku pukul atau pencuri di mana-mana, lalu dong tanya, ale kerja di mana? Beta mahasiswa. Mahasiswa apa? Mahasiswa Unpati. Mahasiswa Unpati apa? FKIP. FKIP program studi apa? Biologi. Aduh, cilaka sudah. Tuh. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Membawa nama baik dan keutuhan sivitas akademika itu menjadi penting bagi ketong semua ya. Lalu kemudian aktif berperan serta dalam setiap program ya. Jadi program apa saja yang ada di kampus, yang di luar kampus, yang dengan masyarakat, silakan saja ya. Baik itu intra ya, ekstra maupun co-kurikuler, silakan, itu tidak dilarang. Anda boleh saja. Bersikap satria. Satria ini yang mantap gitu loh. Jangan sampai bersifat pecundang. Nah, pecundang itu datang bateria di megapon, demo-demo terus orang datang lari. Nah, ini pecundang, mental pecundang. Kita di FKIP dituntut untuk memiliki mental yang satria, sopan, berbudi luhur, ya, taat, ya, serta tunduk pada norma-norma yang di FKIP. Jadi kalau ada FKIP bikin aturan, prodi-prodi bikin aturan, ya tolonglah dihargai, diikuti, ya, supaya kita semua bisa aman-aman gitu ya, menjalankan kehidupan akademik secara terhormat, ya, bersusila sesuai dengan etika tadi ya, etika akademis, ya, etika kampus, itu paling penting ya. Kemudian juga menghormati dosen, karyawan, sesama mahasiswa ya, sesuai dengan etika dan juga tata tertib di kampus. Ya, jadi jangan sampai ada dosen tabrak saja gitu. Kebetulan dosen ini bukan dosen program studi katong, jadi tabrakan tua saya kasih jatuh. Wah, ini juga salah ya. Mudah-mudahan katong saling menghargai ya. Ikut memelihara prasarana ya, fasilitas-fasilitas yang ada di kampus ini tolonglah dijaga bersama-sama ya. Bertanggung jawab.
Ini baru pasang lampu-lampu ini neon di apa gazebo itu. Lalu sutaku orang pencuri, akhirnya itu bapak-bapak yang di apa di dekanat itu, staf-staf administrasi itu bungkus dengan kawat ya, kawat ram itu saja masih dibongkar juga. Ya, mudah-mudahan itu bukan Anda. Ya, atau juga mudah-mudahan itu bukan teman-teman Anda. Mudah-mudahan saja itu orang luar. Saya berharap mahasiswa FKIP, apalagi guru, tidak mencuri. Ya, jadi bukan cuma memanfaatkan, tapi tanggung jawab katong adalah menjaga, ya, menjaga. Ya, jangan sampai merusak. Nah, mahasiswa ini suruh rapat. Nanti waktu pinjam gedung student center, aula A, aula B di kampus A sana, itu waktu mau pinjam ruangan mengemis. Pak, katong pinjam ruangan dulu, katong mau pakai untuk pertemuan, organisasi dan segala macam. Ketika sudah dikasih tidak pernah dijaga baik. Bahkan pertemuan baku pukul, baku lempar dengan mic, baku lempar dengan kursi, kaspica apa meja-meja, kursi-kursi, kaca-kaca. Aduh, ini mahasiswa apa gitu. Ya moga-moga tidak terjadi pada Anda ini ya. Jadi dijaga karena itu milik Anda. Dari SPP Anda itu, dari uang semester Anda itu dipakai untuk membiayai Anda, menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk Anda. Kalau Anda merusaknya, itu sama dengan Anda merusak apa yang sudah Anda kasih. Jadi Anda sudah membayarnya untuk kebutuhan Anda dan juga orang lain, tapi Anda merusaknya. Itu tidak diharapkan seperti itu ya. Melakukan daftar ulang setiap tahun akademik, itu kewajiban. Ada yang kuliah sampai 15 semester tidak daftar. Terus yang daftar, baru datang minta kompensasi. Baru kalau setahun mahasiswa barakal banyak toh. Waktu datang di dosen dong, pemuka pun nawe gitu, pun baik-baik pak, beta punya tete mati, beta pun nenek mati, beta pun kakak ipar mati, beta pun semua mati, jadi beta yang bisa kuliah, beta yang bisa apa-apa gitu. Jadi segala macam alasan itu akhirnya dikeluarkan. Ya, kalau Anda tidak menghargai yang namanya hak dan kewajiban Anda, maka akan bermasalah untuk kita semua. Jadi paling tidak Anda memiliki hak tapi juga memiliki kewajiban. Mahasiswa melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan proses pendidikan. Demo-demo dan segala macam itu, lihat-lihat sikon kalau mau demo gitu, ini hantam saya takar ruang, bakar ban apalagi gitu ya. Di dalam lingkungan kampus semoga tidak seperti itu ya. Ada pelanggaran etika ya. Ini mahasiswa dilarang melakukan tindakan atau ucapan yang menurunkan martabat atau wibawa alma mater. Jadi bicara takar ruang, maki-maki takar ruang itu apalagi ngumbar-ngumbar segala macam, pi cerita lagi FKIP pun tarbai, pi cerita program studi fisika pun tarbai, penjaskesrep pun tarbai, PGSD pun tarbai, sejarah pun tarbai, geografi pun tarbai ya. Nah, itu pi cerita di orang-orang, padahal itu aib ketong semua. Kalau ada yang bagus, mari ketong lindungi. Yang bagus-bagus itulah yang ketong expose kepada semua orang, supaya semua orang tahu ketong punya yang bagus-bagus gitu ya. Mahasiswa dilarang bertindak di luar batas kewenangan yang telah diatur. Jadi jangan sampai paruru saja, orang amun bilang paruru takar ruang saja ya. Dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengancam keutuhan sivitas akademika. Provokasi sana, provokasi sini. Ale dari suku apa? Oh itu orang Tenggara. Oh itu orang Nusa Laut. Oh itu orang Sirsori. Oh itu orang apa? Jadi segala macam dibikin gitu. Jadi moga tidak ada yang begitu-begitu ya. Itu mengancam keutuhan ketong semua. Akhirnya ke suku, agama, ras ya. Itu semua menjadi masalah ya. Ras itu juga menjadi penting. Ada yang karibo, ada yang rambu lurus, ada yang putih, ada yang mata cipit, ada yang mata lebar. Ya itu semua jadi masalah. Jangan sampai tiba-tiba datang panggil orang, woi karibo, gitu. Woi karibo, karibo ini apa gitu. Keriting bebau katanya. Nah, lalu ketong semua ini rata-rata keriting. Kecuali yang sengkariting itu mungkin 1-2 atau bukan orang Maluku yang mungkin sengkariting. Tapi ketong ini punya turunan semua keriting gitu. Beta meskipun rambut lurus seperti ini, beta pembapa rambut keriting. Gitu. Jadi itu ras ya, atau yang terkait dengan ras itu juga banyak bisa mempengaruhi dan membuat ketong semua jadi baku hantam takar ruang ya. Itu. Jadi itu yang diharapkan untuk Anda. Yang berikut terkait dengan plagiarisme ya. Plagiarisme ini orang bilang kata plagiat ya. Plagiat.
Kemudian kalau dibilang apa sih plagiat itu? Ini materi-materi terakhir, saya cepat-cepat saya karena mungkin waktunya sudah sangat lama ya. Mencuri dan menggunakan ide-ide bagian tertentu pekerjaan orang lain, ya mengakui sebagai pekerjaan sendiri. Jadi orang punya hak lalu diambil, dicaplok menjadi milik sendiri. Ini tidak boleh ya. Yang lain-lain itu menyesuaikan. Nah, apa saja yang diplagiat? Bisa tulisan, ya, komposisi satu tulisan. Ya. Jadi bisa tulisan yang menyeluruh, bisa juga salah satu bagian penulisan saja diambil lalu diklaim sebagai punya dia sendiri. Nah itu yang plagiat. Produk, objek, kreativitas dan ilmiah. Ya. Jadi ada bikin satu produk, kemudian tiba-tiba orang lain bikin yang sama, lalu dia ambil contoh dari situ, dia bikin lalu dia bilang dia punya. Nah itu yang boleh ya. Rancangan pembelajaran, web, ya, page, blog, metode dan seterusnya. Jadi ada hasil-hasil penelitian ya, rancangan-rancangan pembelajaran yang sudah dilakukan, apalagi dosen-dosen Anda banyak yang meneliti. Kalau itu punya dosen Anda, jangan Anda meneliti dan Anda menganggap itu sebagai punya Anda, itu akan bermasalah ya. Lalu juga infrastruktur ya, dan segala macamnya. Ide-ide saja yang keluar, beta pun ide begini, beta baru cerita per satu orang, tiba-tiba dia tulis tentang akang. Ini baru ide saya dia tulis tentang akang, itu termasuk plagiat ya. Ya, mengumpulkan pekerjaan orang lain atas nama pekerjaan sendiri. Jadi kumpul orang lain punya banyak-banyak semua baru bilang kata itu dia punya ya. Mengcopy kata-kata atau ide dari seorang tanpa memberikan penghargaan. So ambil orang pun penulisan sondor tulis kata ini dari si A atau si B atau si C, ambil lalu bilang itu dia punya. Ya, kesalahan memberikan tanda kuotasi ya untuk frase atau kalimat dan pekerjaan orang lain ya. Jadi sudah mengutip dari sini ya, kutipan-kutipan itu dia tidak pernah juga mencantumkan nama orang lain dan seterusnya ya. Memberikan informasi yang salah tentang sumber bacaan dari suatu kotasi, ambil dari sini tapi bilang yang sana punya tulisan, itu yang boleh ya. Tidak ada aturan atau etika ilmiah yang jelas di perguruan tinggi. Jadi kenapa sampai bisa terjadi plagiarisme atau plagiat-plagiat itu? Ya di FKIP sekarang sudah ada ya. Jadi nanti Anda ini semua sudah mendapatkan aturan yang baru. Jadi waktu Anda nanti masuk di FKIP, Anda mau menulis skripsi itu sebelum Anda ujian, Anda sudah buatkan artikel dan itu dipublish. Ya, dipublish di jurnal itulah yang dijadikan dasar baru Anda bisa ikutkan untuk ujian sarjana. Jadi itu nanti sebelum ujian sarjana Anda sudah wajib memiliki publish ya. Anda punya skripsi itu dipublish dalam jurnal-jurnal. Di setiap program studi itu ada jurnal, di setiap jurusan itu ada jurnal. Ya, silakan Anda mendaftar di sana, masuk di sana untuk memperkaya juga program studi dan kesanah kependidikan dari FKIP ya. Aturan-aturan ini terjadi karena memang tidak ada aturan yang jelas ya. Etika ilmiah yang tidak jelas, tapi di FKIP sudah ada. Di FKIP itu ada uji plagiarisme itu ya, ada uji plagiat itu pakai Turnitin ya. Jadi silakan di lantai 3 Pak Fausto itu ada. Kalau mulai sekarang Anda mulai menulis tugas dan segala macam itu mulai hati-hati, jangan sampai menjadi plagiat ya. Ketidakpahaman mahasiswa tentang plagiarisme, dia yang tahu itu binatang apa itu plagiarisme, ini kucing kah, tikus kah, kelinci kah, dia yang tahu. Nah, jadi mulai hari-hari ini paling tidak Anda sudah mulai tahu bahwa yang namanya plagiat itu dilarang, tidak boleh, yang mengutip juga tidak boleh, ambil orang punya lalu tulis nama sendiri juga tidak boleh ya. Karena ketergesaan, mau kumpul tugas, cepat-cepat, tiba-tiba bilang besok su kumpul. Besok su kumpul itu anak-anak mulai panik lalu tinggal ambil orang punya lalu tulis dia punya nama sendiri, itu dikatakan plagiat ya. Atau juga bisa karena kebiasaan, sudah terlalu biasa dengan itu. Lalu kemudian ya anggap saja itu hal yang biasa, tiap kali mengutip terus saja ya. Mengapa ya tidak plagiarisme? Ya, saya berharap Anda memiliki sikap ini. Anda wajib untuk bangga atas pekerjaan Anda. Bagaimanapun katong penghasil kerja itu lebih baik daripada orang lain penghasil kerja, lalu katong anggap sebagai katong punya. Beta bangga dengan beta penghasil kerja sendiri ya. Kemudian sebagai juga pembelajaran. Ketika saya tidak plagiat, saya mulai menulis dengan baik, semua konsentrasi tentang menulis itu saya aturkan secara baik, maka saya memperoleh hasil, meskipun hasil itu tidak terlalu bagus, tetapi itu hasil kerja sendiri. Itu yang penting ya. Dan menunjuk tingkat ya, capaian sebenarnya. Jadi jelek-jelek juga tidak apa-apa. Orang bilang jelek-jelek punya sendiri gitu kan.
daripada beta pakai motor Gaga Moge ya yang 1000 cc tapi pinjam gitu. Lebih baik beta pakai